Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran maupun manfaat dari pusaka andalan. Perlu juga sahabat dan rekan tani pahami bahwa untuk saat ini bisa dikatakan belum ada formulasi sejenis yang lain yang kandungannya hampir menyerupai saka andalan. Dan berikut ini bagaimana peran dan manfaat saka andalan itu sendiri. Yang pertama yaitu membuat jaringan tanaman menjadi liat, keras dan kokoh serta elastis ataupun fleksibel sehingga tanaman tidak mudah roboh dari terpaan angin maupun air. Hal ini dikarenakan di saka andalan mengandung unsur hara kalium, silika dan zinkum dalam bentuk sangat tersedia, di mana ketiga unsur hara tersebut sangat berperan dalam meningkatkan penguatan struktur jaringan tubuh tanaman, di mana peran kalium bisa melapisi dinding terluar dari jaringan tanaman menjadi lebih keras, ditambah lagi peran silika yang bisa membuat elastisitas dari jaringan tanaman menjadi lebih fleksibel sehingga tidak mudah patah, yang dilengkapi dengan zinkum yang juga berperan dalam proses penguatan struktur jaringan tubuh tanaman. Karena itu dengan kolaborasi ketiga unsur hara tersebut, insya Allah tanaman kita relatif lebih kuat, ulet, kokoh dan tidak mudah roboh. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan jaringan terluar tanaman sehingga tidak mudah dipenetrasi hama maupun penyakit. Nah, ini sudah jelas ya, dengan keberadaan dan asupan unsur hara tersedia seperti kalium, silika dan zinkum akan membuat tingkat ketahanan tanaman menjadi lebih tinggi, karena secara otomatis dengan tekstur yang keras dan liat akan membuat hama maupun penyakit membutuhkan energi lebih untuk bisa menembus dan mempenetrasi jaringan tanaman yang sudah dibentengi dengan ketiga unsur hara baik kalium, silika maupun zinkum. Meskipun ada tambahan unsur hara lain yang berupa unsur makro yang berperan dalam penguatan tekstur dan struktur jaringan tanaman, yaitu unsur hara kalsium. Hanya saja di saka andalan tidak mengandung unsur hara kalsium, namun untuk memenuhi asupan kalsium masih bisa diberikan dari Salmar, Prima SAS dan Bibjos. Poin yang ketiga adalah membantu suplai unsur fosfat pada masa pembungaan tanpa menimbulkan efek samping terhadap proses penyerbukan. Kemudian menguatkan tangkai bunga dan buah sehingga bisa mencegah kerontokan. Perlu sahabat dan rekan tani ketahui bahwa di saka andalan juga mengandung fosfat yang sangat tersedia, sehingga bisa digunakan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman. Meskipun kondisi tanaman sedang giat-giatnya berbunga dan menjalankan penyerbukan. Apalagi nanti sahabat dan rekan tani mengkolaborasikan antara saka andalan dan Salmar, hal itu bisa kita aplikasikan ke tanaman pada saat tanaman itu sedang berbunga tanpa berefek buruk pada proses kelancaran penyerbukan. Justru dengan aplikasi saka dan Salmar tadi akan lebih menunjang kesuksesan penyerbukan bunga. Nanti sahabat dan rekan tani juga bisa buktikan di lapangan, apalagi bagi petani semangka, insya Allah dengan aplikasi saka dan Salmar sekitar umur 25 sampai umur 35 hari
yang biasanya disitulah masa-masa persiapan pembungaan serta masa-masa persiapan kita mengawinkan atau menyerbuki bunga-bunga betina, khususnya pada semangka non biji. Insya Allah meski kondisi cuacanya kurang mendukung, misalnya saja karena sering terjadinya mendung ataupun gerimis di pagi hari, insya Allah masih bisa memberikan kontribusi pada keberhasilan penyerbukan. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu menjaga buah untuk tidak retak ataupun pecah, mengurangi tingkat kerusakan jaringan terluar tanaman maupun kulit buah dari gesekan akibat faktor teknis terutama saat panen dan pasca panen. Dengan kita aplikasi Saka Andalan ini tujuannya untuk bisa memperkuat dinding terluar buah. Dengan peran kalium, silika dan zinkum akan membuat kulit buah menjadi keras tapi lentur, sehingga dengan kekuatan dan kelenturan kulit buah tadi akan bisa menyesuaikan tekanan yang ada di buah pada saat mengalami proses pembesaran. Apalagi nanti sahabat dan rekan tani menggunakan percepatan pembesaran buah dengan Big Joss dan Dovestar, maka sering saya sarankan menggunakan Saka karena akan membuat kulit buah tadi lebih bisa fleksibel dan mengikuti pertumbuhan serta perkembangan ukuran daripada buah yang semakin membesar. Andai pun itu tidak dilakukan, disangsikan kulit buah akan pecah karena kurang elastis dalam menerima tekanan yang begitu cepat dari proses pembesaran buah pada tanaman budidaya kita. Kemudian di mana unsur silika ini mempunyai karakter sifat seperti gel atau perekat atau lem, apabila dimanfaatkan oleh tanaman maka dia akan mengisi celah-celah pada sambungan atau persendian antar jaringan. Dan kondisi ini apabila berlaku pada persendian atau sambungan antara batang ataupun cabang dengan tangkai bunga ataupun buah, insya Allah akan mengurangi resiko kerontokan bunga dan bakal buah. Poin berikutnya yang kelima, yaitu meningkatkan ketahanan simpan dan menghambat penyusutan bobot serta meningkatkan kualitas hasil panen dan membuat lapisan kulit terluar menjadi celing atau mengkilap. Nah, jadi dari poin kelima ini secara otomatis dengan peranan kalium, silika dan zinkum, apalagi bila kita tambahkan kalsium melalui Salmar ataupun Prima SAS, insya Allah akan memberikan penampilan buah yang luar biasa secara kualitas maupun kuantitasnya. Baik penampilan secara warna yang bisa ditunjukkan dengan lapisan kulitnya yang mengkilap dan begitu segar, sehingga akan lebih meningkatkan kualitas dari penampilan buah-buah yang kita panen. Kita lanjut untuk poin yang keenam, yaitu untuk membuat daun tanaman bisa tumbuh lebih tegak atau irek, sehingga lebih efektif dalam penyerapan sinar matahari serta mengurangi tingkat penguapan atau transpirasi tanaman saat cuaca panas. Untuk membuat kondisi daun lebih tegak atau irek, lebih cenderung pada dominasi peranan dari zinkum. Karena memang secara penampakan di lapangan akan membuat respon tanaman menjadi lebih jegrik atau lebih tegak, sehingga lebih terkesan menantang matahari.
Dengan kondisi tersebut, insya Allah akan mengurangi tingkat paparan panas matahari, terutama pada siang hari, dibandingkan dengan kondisi daun yang terkulai, sehingga lebih memperluas bidang tampung atas paparan panas matahari, yang secara otomatis akan meningkatkan suhu di dalam tanaman, sehingga akan memacu proses transpirasi atau penguapan dan respirasi. Selanjutnya poin yang ketujuh, yaitu mengurangi efek buruk kelebihan Fe, Al, dan nikel, serta meningkatkan pH baik di dalam tubuh tanaman maupun di lahan, khususnya pada saat musim penghujan. Nah, pada saat musim penghujan ini kan biasanya karena terjadi genangan air atau kelebihan air, sehingga ion hidrogen itu secara otomatis akan lebih mendominasi pada lahan budidaya, yang otomatis akan banyak mereduksi oksigen, sehingga berimbas pada penurunan pH tanah. Nah, sementara pada saka andalan mengandung unsur hara zinc yang bisa membantu mereduksi unsur Fe atau besi, unsur Al atau aluminium, dan unsur nikel atau Ni, yang memang keberadaannya itu sangat tinggi dan sangat tersedia pada saat terjadi penurunan pH tanah. Selain itu, karena pada saka andalan mengandung surfaktan organik, bila diaplikasikan ke tanaman maupun ke lahan, nantinya akan memacu proses oksidasi, sehingga akan lebih banyak mensuplai oksigen. Dan dengan semakin banyaknya suplai oksigen tadi akan berpengaruh pada reduksi ion hidrogen, yang secara otomatis akan menaikkan pH tanah. Kemudian yang terakhir, poin ke-8, yaitu mempunyai efek biopestisida dan sebagai perekat dalam aplikasi penyemprotan. Nah, jadi saka andalan ini juga mempunyai efek biopestisida. Kemudian daripada itu, manfaat zinkum ini sendiri juga punya pengaruh buruk terhadap syarat tumbuh kembangnya bakteri dan jamur. Mengingat apabila tanaman banyak menyerap unsur zinkum ini, maka kondisi tanaman kurang diminati atau kurang sesuai terhadap syarat tumbuh kembangnya jamur dan bakteri. Di luar daripada itu, memang mempunyai efek penangkal untuk bisa datang kembali hama maupun penyakit. Dan karena adanya surfaktan pada saka andalan yang merupakan bahan organik dari derivat atau keturunan CPO, atau dalam bahasa sederhananya minyak kelapa sawit, sehingga saka andalan ini bisa kita gunakan juga sebagai perekat pada aplikasi penyemprotan pada tanaman. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, demikian penjelasan mengenai peran dan manfaat saka andalan. Semoga bisa memberikan pemahaman terbaik bagi kita semua. Saya Budiarto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.